Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini untuk kembali bersama-sama belajar, mengkaji, berbagi pemahaman terkait dengan ayat-ayat Qur'ani dalam pelajaran bahasa Arab Qur'ani. Kita masih di jilid yang kedua, insya Allah. Dan kita akan masuk pelajaran yang baru ya malam ini, ibu-ibu. Bapak sekalian, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-16. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji, menuntaskan kajian kita terkait dengan materi yang ke-15. Selanjutnya marilah kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita, Nabi besar kita, pemimpin agung kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, untuk menunjukkan rasa cinta kita, rasa kesyukuran kita mendapatkan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul mulia yang berhasil mengantarkan manusia menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan untuk membahagiakan di dunia maupun di akhirat. Baik ibu-ibu bapak sekalian, marilah pada kesempatan kali ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi bahwa pada malam ini kita akan masuk ya, kita akan melanjutkan kajian kita dengan pelajaran yang ke-16. Apa pelajaran yang ke-16? Materinya apa judulnya? Mukallaf. Iya, judulnya adalah Al-Mukallaf. Mungkin karena tadi bacanya di buku, jadi bacanya Al-Mukallif ya. Ya. Walaupun ada di gitu ya Al-Mukallaf ya, bacanya adalah Al-Mukallaf. Ya. Ada yang ini teringat ini istilah ini kalau disebut dengan mukallaf itu maksudnya apa kira-kira? Kalau ingat khalifah, Pak Guru. Ya, yang lain apa yang diingat? Kalam ilahi. Iya, bagus. Yang lain apa yang diingat? Dia mah belum mukallaf. Nah, katanya gitu. Udah mukallaf gitu. Iya, mukallaf. Oh, orang yang masuk Islam. orang masuk Islam nih. Mu'alaf. Mu'alaf. Itu mah mu'alaf. Belum balik. Mukallaf. Ya, ada yang belum balik ya, salahnya balik dan mukallaf gitu. Belum balik. Iya. Mukallaf itu anak-anak ya, anak-anak yang kemampuan berpikirnya belum matang ya, belum matang itu disebut dengan mukallaf. Nah, disebut dengan mukallaf. Sebagai konsekuensinya nanti kalau ada suatu peristiwa atau ada suatu kejadian
gitu ya, satu kejadian pelanggaran hukum misalnya, ya, pelanggaran hukum yang dilakukan, maka pertanggungjawabannya tidak bisa diembankan kepada yang bersangkutan karena dianggap dia akal pikirannya belum matang, belum dewasa. Gitu. Mukallaf. Karena kemampuan tadi bisa juga disebut dengan akil ya. Ada yang bilang akil, ada yang mengatakan balik, ada kaitannya dengan akil balik. Balik itu konteksnya dari perkembangan ya, perkembangan secara biologis ya, usia ya. Perkembangan secara usia. Kemudian akil itu terkait dengan perkembangan dari segi kemampuan berpikirnya. Ya, kemampuan berpikirnya. Kalau belum akil, belum balik, belum mukallaf. Artinya apa? Dia kalau belum balik, usianya belum dewasa, usia ya, kaitan dengan usia, dan juga kemampuan berpikirnya belum matang, dia belum bisa diminta pertanggungjawaban. Gitu ya. Apa? Belum bisa diminta pertanggungjawaban. Ya, belum bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia bisa diminta, kalau dia sudah bisa bertanggung jawab atas diri dan ya apa yang dia lakukan, nah, itu disebut dengan mukallaf. Ya, disebut dengan mukallaf. Ya, ada al menjadi al mukallaf. Itu dia judul pelajaran kita yang ke-16 ini. Mari ibu-ibu, bapak sekalian, kita lihat ayat yang akan menjadi patokan, yang akan menjadi landasan, yang akan menjadi tumpuan kita untuk mengkaji materi-materi lain pada pelajaran yang ke-16 ini. Mari kita baca bersama-sama ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Mari kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. Ya, mulai. A'udzu billahi Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tu'akhidhna Ya, baik. Ini ayat ini seperti halnya ya ayat-ayat lain dalam bahasa Arab Qur'ani yang dipilih, yang diprioritaskan adalah ayat-ayat yang populer ya, surat-surat maupun ayat yang populer yang biasa insya Allah ya, biasa kita dengar. Yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca, atau mungkin bisa jadi lebih dari itu sudah kita hafalkan. Ya, kalau itu sudah bisa kita hafalkan. Ya, berkaitan dengan itu, maka gitu ya, maka itu yang bisa menjadi pembeda antara bahasa Arab Qur'ani dengan bahasa Arab yang lain. Ya, bahasa Arab Qur'ani dan bahasa Arab lain terkait dengan ya, terkait dengan apa? Terkait dengan objek kajiannya. Ya. Nah, coba kita lihat ya, ibu-ibu, bapak sekalian, coba kita lihat. Ini dari ayat 286 dari surat Al-Baqarah ini kan akhir dari surat Al-Baqarah. Ini apakah ada yang ibu-ibu, bapak sekalian belum pahami atau pernah paham lalu lupa,
atau berusaha bagaimana caranya untuk bisa mengingatnya lebih efektif lagi. Ya, monggo ibu-ibu bapak sekalian. Usaha. Iya, baik. Oke, apalagi? Ahizna Pak Guru. Iya, baik. Iya. Kasabat, Pak. Iya, baik. Terus apalagi? Akhtakna, Pak. Akhtakna. Iya. Akhtakna. Oke, terus? Kotalana. Iya, terus? Saya tanya tahmil, Pak Guru. Iya, baru mau tanya. Iya. Iya. Makta sahabat, Pak Guru. Makta sahabat. Maknya mau ikut, Mak. Si Mak mau ikut. Kasabat tadi kali. Kasabat. Ada di atas. Oh iya, udah tuh di atas ada. Oh, makta sahabat. Iya, baik. Apalagi? Kasabat. Itu sama ya. Tahmil sama sama. Isron, karena ini kok belum pernah kita ya. Iya. Isron. Iya. Isron. Iya. Ada lagi yang lain sambil saya pikirkan bagaimana cara untuk membantu ibu-ibu bapak sekalian memahaminya nanti ini. Terus apa lagi? Nasina, Pak Guru. Apa? Nasina. Baik. Mana? Terus? Ini artinya produktif kita malam ini pada kesempatan kali ini karena kita punya banyak kata yang akan kita bahas, yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kita mulai ya, ibu-ibu, Bapak sekalian. Kata kunci yang pertama adalah di kata yukallifu. Nah, ini kata kuncinya kan di sini. Ini kata kuncinya yukallifu. Oke. Apa maknanya? Iya, bebani. Ini kalau langsung loncat menjadi bebani, ini sepertinya ada yang terputus ya. Iya. Sepertinya ada yang terputus antara apa yang kita sudah kaji sebelumnya. Iya. Menugaskan. Tugas Khalifah. Kalau di kajian kita yang sebelumnya itu apa tadi maknanya mukallaf? Minta tanggung jawab. Diberi tanggung jawab. Tidak bisa diberi tanggung jawab. Ya, kalau kita mengatakan ya diberi tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu siapa yang diberi tanggung jawab? Orang yang sudah balik. Untuk orang yang sudah balik. Apakah itu yang diberi tanggung jawab itu apakah gunung, apakah manusia,
Apakah hewan? Ya, yang sudah Manusia. Nafsan mungkin kan ya. Manusia. Manusia. Ya, Nah, manusia. kalau manusia yang diberi tanggung jawab, lalu yang memberi tanggung jawab siapa? Allah. Nah, kan jadi cocok kalau di sini kan. Ini kan kita udah kalau udah dapat begitu gitu. Ya. Tidak. Apa maknanya dengan demikian? Memberi tanggung jawab. Tidak memberi Nah, tanggung dalamnya. jawab. Tidak memberi tanggung jawab. Iya. Tidak memberi Nah, coba ini pengetahuan kita, wawasan kita, ini akan membantu ini. Wah, kita kan sering ya mendengar ungkapan itu. Iya. Walaupun yang lebih populer dalam ingatan ibu bapak sekalian adalah dibebankan. Nah, gitu. Atau seringkali ini mirip dengan ungkap diberi ujian, gitu ya. Nah, Allah tidak memberikan kita ujian, apa katanya? Ada seseorang. Yang ungkapan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Allah Nafsi tidak diri. memberikan ujian Kemampuan kita seseorang. Nah, itu ibu nerjemahin ini. Saya bukan sedang mikirin ini, saya sedang belajar. Saya coba ngajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk menghubungkan antara materi ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan dipikirin sini terus. Jadi kita sering mengatakan ya, nggak tahu ya kalau ibu-ibu ya. Coba ya saya aja yang nebak nih. Ada orang yang mengatakan, bahkan menurut saya sering itu. Allah tidak memberikan kita ujian di luar kemampuan. Nah, tapi nggak tahu ya kalau ibu-ibu sering mengatakan begitu ya. Kadang-kadang murid juga protes. Pak Guru, katanya, bikin soalnya mah jangan susah-susah, katanya. Allah saja tidak memberikan kita ya tadi ujian. Apa katanya? Di luar batas kemampuan. Iya, di luar batas kemampuan. Ibu-ibu pernah dengar orang bilang begitu enggak? Ya. Nah, kira-kira itu isi pesannya itu mirip dengan yang ini. Ya, mirip dengan apa yang sedang kita kaji ini. Gitu. Tapi tentu dengan penyesuaian, ya. Penyesuaian. Ya kadang-kadang kita mengatakan tidak itu ya, tidak diberi ujian diganti dengan apa? Tidak membebani katanya. Itu. Kita tidak akan dibebani, sama juga itu di luar batas kemampuan, kan sering mengatakan atau kita dengarkan orang yang terutama ketika kita mendapat nasihat. Ya. Terutama ketika kita mendapat nasihat supaya kita tegar, supaya kita kuat menghadapi sebuah musibah, sebuah ujian, kan seperti itu kan sering nasihat itu muncul. Tadinya kalau kita ibu-ibu nyambung ke sana seperti yang tadi saya hubungkan, baru saya mau tarik ke sini. Ya, tinggal diubah gitu ya. Kita sering mengatakan ya, kita sering mengatakan ujian, kita sering mengatakan musibah, bahkan kita juga sering mengatakan cobaan ya. Allah tidak memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya ya, sering kita dengar ungkapan seperti itu. Tinggal kalau itu sudah ini selaras ide dasarnya dengan ini. Ya, selaras dengan ini. Tapi ganti tadi ya. Ganti apa yang diganti? Memberi ujian, memberi cobaan, memberikan beban apa tadi? Memberikan apa tadi katanya? Memberi beban. Memberikan itu ya, memberikan beban itu diganti pemahaman itu ya yang lama itu dengan pemahaman yang baru kita miliki gitu. Selebihnya gitu ya, selebihnya bisa sama gitu. Yuk kita coba yuk, apa jadi maknanya? Allah tidak akan memberi tanggung jawab pada manusia, orang atau manusia ya, kecuali sesuai kesanggupannya. Iya, kan begitu. Kan itu jadi maknanya. Lalu pertanyaannya tadi wusaha itu apa maknanya? Gitu kan berdasarkan cocok-cocokkan kita tadi. Kemampuan. Ya. Nah, jadi tadi ya kita jeda sebentar, kita lanjutkan.
Cara memahaminya itu ya, cara memahami. Jadi kita tidak usah ingat sepenuhnya gitu ya. Kita tidak usah ingat sepenuhnya, kita memanfaatkan pengetahuan yang sudah kita miliki sebelumnya untuk membantu kita memahami yang lain. Ya. Tapi tentu kita akan masuk lebih lanjut ya. Jadi diskusinya adalah dari pemahaman berdasarkan ungkapan yang umum yang sedang kita ya, ungkapan umum yang kita biasa dengarkan tersebut, kira-kira usaha itu dimaknai apa berdasarkan ungkapan umum tersebut? Sanggupan. Kesanggupan. Iya. Sanggup. Kesanggupan. Mampu. Apalagi? Mampu. Kemampuan. Ya, bisa kesanggupan, bisa berarti kemampuan. Nah, mari kita lihat ini apa makna ungkapan tersebut lebih lanjut. Ya, kita kan dari segi makna sudah bagus ya, kesanggupannya, kemampuannya. Nya itu dari mana ada maknanya? Dari H. Dari H itu. Sehingga tersisa di sini ada kata wus'a, ada kata wus'a. Ada wau, ada sin dan ada ain. Ya, ada wau, ada sin, ada ain. Kita ambil ya, kita ambil kata yang dekat dengan yang kita ingat. Kata apa misalnya? Kata qoro'a. Ada qaf, ada ro, ada hamzah. Ya. Ada qaf, ada ro, ada hamzah. Kata itu kan bisa berkembang menjadi kata qori, betul? Iya. Ya. Kalau ada kata apa? Kata kataba bisa berkembang menjadi apa jadinya? Seperti gaya yang tadi, kalau ada kaf, ada ta, ada ba bisa berkembang menjadi Kitab. enggak cocok. Kan tadi qaf, ro, hamzah jadinya qori. Kotip. Kok jadi kotip? Kan kaf Kata ba, bukan kan? qaf. Oh iya. Bisa berkembang jadi apa? Katib. Kalau ada kho, ada lam, ada kof bisa berkembang menjadi kalau kolak nggak cocok Bu Rosidah, kan tadi kan kori bukan kora. Bukan kora ya. Kori. Berarti kalau modalnya wau, sin dan ain bisa berkembang menjadi wasi. Masih ingat nggak? Wasi'a kursiyuhu. Ingat nggak? Apa mananya? Luas. Jadi di sini dalam pengertian yang tadi ya, kemampuan, kebisaan, di situ kekuatan ya, bisa jadi kekuatan, bisa juga dalam keluasan. Jadinya Allah kalau memberikan kita tanggung jawab, Allah kalau memberikan kita perintah, Allah kalau memberikan kita tugas, itu luas. Ya, untuk memberikan tugas itu luas. Sehingga kalau tidak bisa dengan cara yang satu, masih ada pilihan-pilihan lain yang bisa kita gunakan dalam perintah Allah tersebut. Oke, gitu ya. Nah, yang awal dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, coba kalau kita kemudian bicara ya, cerita tadi ya, cerita mukallaf tadi itu, ilustrasi saya berikan bagaimana tadi? Usaha. Apa tadi? Orang yang diberi tanggung jawab. Tadi contohnya gimana tadi? Seorang gitu. Anak yang belum tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Gitu, itu modal tuh. Dari kata mukallaf ini akan merembet pemahamannya ke situ. Ya, tapi kalau sudah mukallaf, ya, kalau sudah mukallaf, maka
itu perbuatannya. Nah, apakah perbuatan itu baik? Ya, itu kasabat nanti. Ataukah perbuatan itu buruk? Iktasabat, harus dia pertanggungjawabkan, gitu. Harus dia pertanggungjawabkan. Ya. Jadi ini ada makna apa tadi? Makna perbuatan. Ya, Pak Guru, kalau yang wusaha itu haknya kenapa dia haknya itu domirnya kan hak dia perempuan ya? Bukan. Hak itu bukan ya? bukan untuk perempuan, tapi hak itu untuk mu'annats. Oh iya, mu'annats, mau mu'annats ya. Nanti kalau saya bilang perempuan, Pak Hamid Batubara nanya, alamatnya di mana tuh perempuan? Iya, panjang apa pendek? Nah, itu anaknya mana tuh perempuan katanya. Kok nongol di situ tuh perempuan. Masih ingat itu enggak, Bu Kana? Ungkapan ini lanjutkan. Ya ayat Tuhan nafsul. Nah, gitu tuh. An-nafsu al-mutmainnah. Jadi kata an-nafs itu dianggap mu'annas. Kata an-nafs itu dianggap mu'annas. Nah, insya Allah nanti ada pelajarannya. Nah, insya Allah nanti ada pelajarannya lebih lanjut ya. Pelajaran gitu kita kira itu pelajaran tentang yang mu'annas ya, mu'annas. Kita kan ini baru pelajaran berapa nih kita? 16 ya. Nanti salah Pak Guru. Saya tadi mikirnya perempuan kok yang kesanggupan si perempuan doang gitu. Dia ya, karena itu ya yang saya sering sebut ya, itu yang saya sering sebut. Lebih baik kalau istilah-istilah itu tidak usah diterjemahkan. Oh, kalau begitu yang dapat nanti kalau begitu yang dapat beban yang dapat beban perempuan doang. Gitu. Oh, jadi ingat nih, iya katanya, diam-diam, iya di rumah aku begitu katanya. Iya, di rumah aku begitu. Apalagi yang kerja katanya. Di kantor pekerjaannya bertumpuk-tumpuk, di rumah ditumpuk-tumpuk. Ingat banget itu. Jadi dapat apa? Dapat besan gitu. Ya. Oke, itu ya, alasannya ya, alasannya di situ ada apa yang disebut tadi itu ya, apa yang disebut tadi. Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut tadi pembahasan tentang mu'annas itu termasuk yang Bu Kana tadi tanyakan. Insya Allah pada pertemuan pada pelajaran kita yang berikutnya yaitu di pelajaran yang ke-17 ya. Iya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya. Oke, itu ya. Wusaha ini ke nafsan. Diri ya. Diri itu maksudnya kepada siapa? Ke manusia. Ya, kemudian manusia itu akan diberikan itu tanggung jawabnya tadi akan bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Ya, apa yang dia lakukan. Baik itu yang positif, kasabat, maupun yang negatif, iktasabat. Jadi kasabat dengan iktasabat, coba lihat ibu-ibu, bapak sekalian ya. Kasabat dan iktasabat itu apakah ada 3 huruf yang sama? Ada. Berarti ada makna yang sama, gitu ya? Ada makna yang sama. Banyakan yang mana antara kasabat dan iktasabat? Banyakan kasabat. Nah, berdasarkan itu kemudian biar kita mudah ingat, kalau kasabat itu adalah perbuatan atau tadi ada yang mengatakan usaha gitu ya. Ya, perbuatan ya atau usaha ya. Ini yang positif, ini yang negatif nih yang lebih banyak ini ya, lebih banyak ini. Karena kalau kita bandingkan dengan realita kehidupan, kan kita sering mengalami
apa? Kalau berurusan dengan orang baik, ya, urusan itu cepat selesai. Iya. Ya, mau bikin KTP, kemana kita? Ke kelurahan. Oh ini syarat-syaratnya, habis itu diurus, besok jadilah dia. Tapi coba bayangkan kalau yang membantu kita itu petugasnya itu tidak baik. Ya, bukan hanya KTP sih, contoh yang lain juga boleh, tapi mohon maaf nih kalau ada kerjanya di kelurahan. Mungkin juga contoh saya salah, tapi ini sekedar ilustrasi ya. Ya, kalau ada oknum, jadi panjang ceritanya. Besok kita kembali, belum Ibu. Ini dia bilang, ini orang dibilang belum-belum itu padahal kan maksudnya dia ingin dikasih uang pelicin. Gitu. Tapi dia nggak ngomong. Kenapa dia nggak ngomong? Karena kalau ngomong nanti dia bisa terkena. Dia minta kita untuk paham. Ya, minta kita untuk paham dengan sendirinya. Padahal kita kan udah dijelaskan syarat-syaratnya ini tidak termasuk itu uang pelicinnya. Kan jadi panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Jadi kasabat dengan iktasabat. Kasabat. Ya. Jadi kata kuncinya tadi tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Ya, tanggung jawab untuk apa? Perbuatan untuk usaha yang baik atau usaha yang tidak baik. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Oke. Ibu-ibu Bapak sekalian, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik, itu untuk tahu apakah lebih banyak yang baik dan yang buruk, apa yang kita pahami, apa yang akan terjadi. Untuk mengetahui perbuatan kita, kesimpulannya lebih banyak yang baik atau lebih sedikit yang buruk. Setelah apa baru ketahuan? Wah, ini Bu Rosidah ini pahalanya sekian-sekian, dosanya sekian-sekian. Ini perbuatan buruknya sekian-sekian, perbuatan baiknya sekian-sekian. Apa? Dihitungkan. Nah, setelah diperhitungkan, ya, setelah diperhitungkan, kemudian kita, ini kira-kira, gitu ya, kira-kira ibu-ibu, nih berdasarkan ini aja nih, berdasarkan dugaan umumnya, kita nih, ya, nggak nyebut siapapun, kita lah. Kira-kira ini kalau kita mau menghitung diri kita secara jujur gitu, kita ini lebih banyak perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya kira-kira? Kita ini lebih banyak dapat nikmat atau lebih banyak syukurnya? Dapat nikmat. Lebih banyak dapat nikmat daripada syukurnya. Berarti kan kita ngutang kan? Berarti kita ngutang. Berarti kita itu walaupun demikian kita menyadari ada kelemahan pada diri kita. Gitu ya? Ada kelemahan dari diri kita. Kita mengakui bahwa kita sudah melakukan serangkaian perbuatan, kita menyadari bahwa kesalahan kita lebih banyak daripada kebaikan sebagai kesyukuran kita. Kira-kira kalau kita menyadari demikian, Ibu Bapak sekalian, bahwa kesalahan kita lebih banyak, lalu kita berdoa, kira-kira doa yang paling cocok untuk orang yang menyadari salahnya apa? Dia akan minta apa? Minta ampun. Minta ampun itu artinya minta supaya tidak apa? Tidak dihukum. Nah, itu dia nih berikutnya. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana la tu'akhidna. Jadi kita sadar betul ini ketika kita membaca ini. Kita membaca ini. Waktu kita saja nih yang 24 jam, ada berapa jam yang benar-benar bisa kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah yang bernilai ibadah. Atau seperti yang kita duga, lebih banyak waktu yang kita miliki itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Tuh, saya nggak ingin nonton sinetron, nonton tele apa dulu, drakor, nonton nggak ingin nontonin begitu, nanti ibu-ibu arahnya itu. Ya siapa saja lah, ya siapa saja. Waktu yang kita miliki. Nah, itu ya. Rabbana la tu'akhizna. Ya. Nah, kira-kira ibu-ibu bapak sekalian, itu kita ibu sekalian, itu tadi yang akan mendapatkan hukuman tadi adalah orang yang apa? Yang bersalah. Nah, salah perbuatan buruk. nih. Perbuatan buruk lebih banyak. Perbuatan buruknya lebih banyak, itu tadi berarti salahnya banyak tuh. Akhtona katanya. Akhtona. Tapi kadang-kadang kita gitu, ya kan sering apa tuh? Bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya. Kata ini, misalnya kita belajar ya, kita sudah pelajari ini. Ciri bahasa Arab yang pertama misalnya gitu ya. Ciri bahasa Arab yang pertama apa? Ciri bahasa Arab, ciri khusus bahasa Arab yang pertama? 3. Nah, itu berarti kan jawabnya betul itu. Jawabannya betul. Berarti tidak akhtona kalau begitu. Seumpama jawabannya bukan begitu, misalnya, ciri bahasa Arab yang pertama terdiri dari 2 pola kalimat dasar. Itu akhtona apa bukan itu? Akhtona. Kira-kira apa penyebab akhtona yang tadi itu? Padahal kita udah pernah belajar tuh. Lupa. Nah, itu dia. Nasina. Lupa. Nasina. Jadi kalau begitu, ini kan tadi nasinanya ini kan minta supaya tidak dihukum. Itu kira-kira kalau begitu pada dasarnya lupa itu ada hukumannya enggak? Ada, gitu ya. Dan itu bahaya ya, lupa itu. Ada bahaya. Bapak-bapak lupa punya istri di rumah, dia cari lagi yang baru. Kok bisa gitu. Itu contohnya lebay banget katanya. Ya kan habis ibu-ibu sih kok protesnya begitu. Dia bilang apa? Tega betul engkau melupakan aku dan anakmu. Oh berarti dia lupa tuh makanya ketika dia kalau dulu ingatnya masih bujangan. Dikira masih bujangan. Lupa dia udah punya buntut. Nah, jadi sekali lagi itu ilustrasinya ibu-ibu, Allah memberikan tanggung jawab, ya, tapi tidak memberatkan. Karena apa? Karena disesuaikan dengan kemampuan. Ada pilihan-pilihan luas. Nah, pertanggungjawaban itu untuk apa? Baik untuk perbuatan baik, kasabat, maupun perbuatan buruk, kasabat. Usaha yang baik, kasabat, ya, atau usaha yang salah, yang buruk, iktasabat. Nah, menyadari hal tersebut, kita berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya tidak dihukum. Ya, tidak dihukum. Karena apa? Ya, untuk hukuman yang ringan berarti karena lupa. Atau hukuman yang lebih berat dari lupa, yaitu kalau salah. Kalau salah. Oke, itu ya. Doa berikutnya ya. Berikutnya. Kata tahmil. Nah, kira-kira apa 3 huruf dasarnya? Tahmil. Iya. Coba kita otak-atik seperti tadi ya. Kalau dari Qaf, Ro, Hamzah bisa menjadi Qori, kemudian Waw, Sin, Ain bisa jadi Wasi, berarti Ha, Mim, Lam jadi apa? Hamil. Ibu-ibu tuh punya pengalaman. Ibu yang udah punya pengalaman. Hamil. Tuh, hamil itu apa maknanya gitu. Tuh. Ada nggak yang bisa lepas dulu deh? Aduh capek banget, lepas dulu gitu. Lepas dulu deh. Nggak ada namanya juga hamil. Hamil itu kemana-mana dibawa.
Di bawah. Ya, Iya. duduk Itu. di bawah, berdiri di bawah, tidur pun di bawah. Iya. Tuh. 9 bulan. Namanya hamil. Namanya hamil. Tuh, namanya hamil. Tuh, gitu ya. Di bawah Ada makna badan. dasar, itu ada makna di bawah. Hamil. Ditenteng, Ya, dipikul. Gitu. Ya. Ya. Pernah nggak ibu, kalau untuk ibu-ibu disebut dengan muslim apa muslimah? Muslimah. Muslimah. Mukmin apa mukminah? Mukminah. Ya. Tapi pernah nggak dengar, wah dia sedang hamilah gitu? Karena bapak-bapak nggak ada ada, yang ya. hamil. Nggak Nggak ada. ada namanya mukmin, ada mukminah karena memang ada laki, ada perempuan, sehingga supaya tidak Iya. keliru digunakanlah istilah mukmin untuk laki, mukminah untuk perempuan. Tetapi kalau untuk hamil tidak ada namanya hamilah karena kalau dengar kata hamil Sudah itu hamil. ya untuk Pasti perempuan gitu. perempuan. Walaupun dan jangan ditambah lagi tak marbutoh di ujungnya karena namanya hamil itu udah berat, tambah lagi tak marbutoh, berat banget jadinya. Maka manusiawi betul bahasa Arab disebut dengan hamil aja gitu. Nah, ya. Tuh. Kemudian nih, ibu-ibu coba bayangkan ya. Itu tahmil ada makna bawa, ya ada bawa. Terus alaina, apa maknanya alaina? Pada kami. Pada kami. Nah, ada makna Allah tapi gitu. Apa makna dasar Allah? Atas kami. Atas. Nih coba ibu-ibu apa sekalian ya. Untuk kami. Pada. Nih kalau pergi kemana-mana kan pakai sepatu ya. Pakai sepatu, pakai sendal. Terasa ringan nggak sepatu sendalnya? Tergantung sih gitu. Tapi secara umum ibu bapak kalau pakai sepatu sendal gitu gimana? Enak. Terasa ringan nggak gitu? Ringan. Nah, ringan. Tapi coba sekarang ibu-ibu bapak sekalian bawa sepatunya taruh di atas. Seringan apapun sepatu itu, kalau ibu bapak bawanya di atas, gimana jadinya? Jangan sepatu, ambil aja pulpen. Pulpen lalu bawa aja di atas gitu. Aja. Lama-lama berat. Nah, lama-lama berat. Itu. Wah, hidup ini berat. Itu. Banyak apa namanya kalau berat hidup itu berat, terasa banyak apa? Beban. Banyak masalah, ya. Banyak beban gitu, ya. Kita mengatakannya itu yang berat itu adalah masalah, adalah beban, apalagi gitu. Tuh. Jadi tahmil alaina isron. Janganlah engkau beban Isron. Gitu. Oke, selanjutnya ya sama tadi tidak ditanyakan berarti sudah dipahami. Yang terakhir ada kata tokoh. Dalam bahasa Indonesia ada kata kan yang semirip dengan itu. Kita punya kan ada namanya tokoh. Ada tokoh nasional, ada tokoh politik, ada tokoh apa lagi? Tokoh politik gitu ya, tokoh politik sebagai contoh ya. Kalau ibu-ibu Bapak sekalian mendengar kata tokoh, biasanya tokoh itu punya apa? Punya Bukan tokoh ya, bukan tokoh ya. Punya wibawa, Pak Guru. Wibawa, apalagi? Pengaruh, apalagi? Kelebihan. Punya apa? Kelebihan, apalagi? Prestasi, apalagi? Prestasi, punya kemampuan yang... Ya, punya kemampuan. Tuh, punya kemampuan. Nah, di antara yang kita identikan, yang kita kaitkan dengan tokoh itu, mereka punya kemampuan. Ya. Ya, kemampuan. Itu cocok tadi, bisa kena di sini. Dalam imajinasi kita, tokoh itu punya apa? Tadi itu ada pengaruh, gitu ya. Ada apalagi tadi ada kemampuan, ada wibawa, dan sebagainya. Berarti kalau ada la tokoh, berarti tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan, tidak punya prestasi, tidak punya daya,
tidak punya upaya, tidak punya usaha, gitu ya, kira-kira itu. Nah, tapi di antara sekian banyak kata yang muncul kalau kita hubungkan dengan tokoh, ya itu dah tadi dia. La tokoh itu. Tidak, sehingga kalau orang yang tidak ada, kalau seseorang yang la tokoh, maka dia cocok untuk berdoa pansurna. Apa maknanya? Tolonglah kami. Iya, karena tidak punya Kemampuan. Ya. Karena la tokoh, ya, jadi berdoa pansur. Baik, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, makna yang pokok dari ayat yang sedang kita kaji ini. Silakan, mari kita baca kembali lagi, ya, baca kali lagi, sambil kita merenungkan, sambil kita menghayati maknanya. Kita mulai dari basmalah, ibu-ibu, bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Iya, baik. Silakan ibu-ibu. Setelah Bapak sekalian, setelah kita memahami maknanya, sekarang coba berdasarkan pemahaman yang tadi sudah kita miliki, kita ingin dengarkan. Kalau diungkapkan dengan bahasa sendiri, itu kira-kira jadi maknanya apa? Ya, tidak usah semua ini supaya banyak yang dapat bagian. 1 koma, ya, selesai. Ada koma lagi, selesai. Ganti lagi yang lain, 1 ada koma lagi, selesai, begitu. Ini udah dibagi-bagi ya. Ini menjadi beberapa bagian. Silahkan siapa yang akan mengambil bagian yang pertama. Ya Pak Guru. Ya, silakan Bu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan memberikan tanggung jawab kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Iya, oke, bagus. Berikutnya siapa? Pak Guru. Ya, silakan. Baginya apa yang diusahakannya yang baik, dan baginya pula apa yang diusahakannya yang buruk. Iya, baik. Berikutnya. Saya Pak. Silakan Bu Kana. Tuhan kami, janganlah apa tadi ya, kamu menghukum kami. Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau salah. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Siapa berikutnya? Bu Mute, tadi silakan Bu Mute. Iya Pak, coba ya Pak ya. Iya. Tuhan kami, jangan Engkau beri beban kepada kami, beban yang berat, sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang dari sebelum kami. Iya, itu. Coba sedikit aja itu. Dari sebelum kami dengan bandingkan kalau tidak pakai dari. Coba.
orang-orang sebelum kami. Iya, bandingkan dengan itu. Kepada Orang-orang dari sebelum kami, orang-orang sebelum kami. Lebih enak yang mana? lebih enak orang-orang sebelum kami. Iya, baik begitu. Jadi dalam bahasa Arab, min qabli dengan qabla atau qabli itu sama maknanya, ya. Sebelum. Oke. Baik, berikutnya. Saya ya, Pak. Ya, silakan Bu Rasyidah. Robbana ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami apa yang tidak ada kemampuan pada kami. Iya, oke, bagus. Iya, berikutnya. Saya Pak Guru. Silakan. Maafkanlah dan ampuni kami dan rahmatilah kami. Iya. Maafkan dan ampuni serta rahmatilah kami. Iya, bagus. Bu Ida sudah mengoreksi dirinya sendiri. Nah, ini sudah berfungsi nih mesinnya, ya, mesin komentarnya sudah berfungsi, sudah mulai ya berasa. Wah, ada yang kayaknya nggak pas nih, ada yang gitu. Bagus, Bu Ida. Yang lain juga sudah, alhamdulillah terlihat kemampuannya. Siapa berikutnya? Saya Pak Guru. Silakan. Bu Salamah silakan. Anta Maulana, Engkau pemimpin kami. Tolonglah kami dari kaum kafir. Iya. Apa itu maksudnya kira-kira Bu Salamah ya? Tolonglah kami dari kaum kafir. Masa kami dari kaum kafir? Dari gangguan kaum kafir. Kan bisa begitu. Aman jadinya. Kalau tolonglah kami dari kaum kafir, tolonglah kami dari remaja masjid. Kan gitu jadinya. Tolonglah kami dari remaja masjid dengan bantulah kami dari remaja masjid gitu. Tapi kalau tadi bagus jadinya. Tolonglah kami dari apa tadi? Gangguan. Iya, dari gangguan kaum kafir. Iya, baik. Bagus, Ibu-ibu, apa sekalian. Ada pertanyaan dari yang lain? Tidak? Baik. Nah, kalau tidak ada, untuk malam ini, ya kesempatan kali ini, pelajaran kita sampai di situ dulu ya. Nah, nanti pada kesempatan berikutnya, kita bahas lebih lanjut. Nah, kita lebih lanjut. Tapi mari ibu-ibu bapak sekalian, ini kan ada ya, ini apa? Kita ingin memunculkan tadi satu hal. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas, tapi kita ingin perkuat kembali. Apa ini sudah yang akan kita diskusikan ini sudah sampai pada level ke-5. Nah, yang kita sebut dengan 4 cermat, kemudian 5 apa? 5 hebat. Istimewa lagi bagus. Istimewa. Nah, bagus ya. Mau lebih suka mana itu? Istimewa apa hebat? Istimewa. Biar 5 ya. 4 cermat, 5 istimewa. Yang mana ibu-ibu bapak sekalian? Seperti kata kasabat dengan iktasabat. Iya. Bahasa Arab, terutama Al-Quran nih, bahasa Arab, terutama Al-Quran, sangat teliti di dalam menggunakan kata. Kenapa bisa? Nah, ada namanya pendiksian lah bahasa kita ya. Diksi itu apa? Pemilihan kata. Pemilihan kata. Namanya memilih itu karena ada alternatif tentunya. Karena ada alternatif. Nah, ini jadi beda nih kalau kita dalam kajian bahasa Arab Qur'ani dengan bahasa Arab umum. Kalau bahasa Arab umum tidak terlalu teliti di dalam menggunakan kata.
ya, tidak terlalu teliti di dalam menggunakan kata. Artinya kalau dia maknanya masih serupa yang kita sebut dengan sinonim, ya diganti-ganti aja penggunaannya, bisa dipertukar. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa ditukar. Karena apa? Karena masing-masing punya makna sendiri yang tidak bisa ditukar dengan kata yang lain. Kalau sempat ditukar dengan kata lain, rusaklah makna itu. Ibaratnya kalau kita membuat lukisan, masing-masing warna itu sudah ada gradasinya, gitu ya. Sudah ada gradasinya. Warna ini dipadu dengan ini, kalau ini kurang lebih nggak enak. Kata kasabat dengan iktasabat tadi kan sama 3 huruf dasarnya. Jadi ini sama-sama bermakna usaha. Ya, sama-sama bermakna usaha. Nah, tapi kalau ini yang iktasabat ini jumlahnya lebih banyak, usahanya juga lebih banyak. Nah, gitu. Usahanya lebih banyak. Sehingga untuk memudahkan itu kemudian dengan cara usaha lebih banyak, kita kalau usaha lebih banyak untuk apa? Ya, tentu ini orang baik ya kalau kita bicara ya. Terutama untuk hal-hal yang salah. Kalau ibu-ibu bapak sekalian ini sebagai contoh aja, kalau saya minta untuk jujur sekarang gampang, betul gitu. Jujur dalam pengertian begini, coba beritahu saya sesuatu yang benar tentang diri ibu bapak. Apa saja kan? Misalnya Bu Fauziah, saya minta coba Bu Fauziah jawab yang benar ya. Beritahu saya warna kerudung ibu. Putih. Nah, bagus. Nah, coba sekarang jangan jawab benar. Beritahu saya warna kerudung ibu. Oh, merah. Nah, dia pakai dulu. Dia pakai dulu. Saya mau pakai apa ini? Nah, kan padahal kalau mau bohong kan banyak, mau bilang merah juga bisa, mau bilang biru juga bisa. Tapi itu kan ada usaha lebih itu untuk bohong itu. Maka kata temen nih, ini kalau mau bohong ya, itu nanti kalau ada pertanyaan jangan langsung dijawab. Ya langsung dijawab, dipikirkan dulu. Wah, tapi kalau gitu kan cepat ketahuan. Nah, kalau begitu caranya nanti mau jujur apa tidak, jangan terlalu cepat dijawab. Nah, biar susah orang ngerti. Tapi kalau orang nggak tahu rumusnya ini akan kelihatan tuh. Kalau kita tanya langsung jawab, itu kemungkinan dia benar. Tapi kalau karena udah bocor, nggak berlaku nih. Pak Hamid nggak bisa, Pak Hamid nggak bisa dijebak. Udah tahu dia ilmunya. Kalau nanti dia lama jawab juga begitu, belum tentu. Nah, itu ya, kasabat dan iktasabat. Lalu berikutnya, coba kita lihat ini ya. Ada kata tahmil. Apa tadi maknanya? Pikul. Ya, memikulkan apa? Bawa. Memikulkan beban. Beban. Nah, tuhamil. Tuhamil, engkau berarti membebankan. Engkau pikirkan, pikulkan. Bebani kami. Pikulkan. Iya, sama-sama di situ. Iya, sama gitu. Dari segi arti memikulkan beban. Iya. Jangan kau pikulkan beban kepada kami. Nah, tapi coba lihat, kalau tahmil ya, naknya nggak usah diikut sertakan, nak kali ini kan sebagai objek di sini ya. Kalau tahmil berapa huruf tahmil? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kalau tuhamil 5. Nah, lebih banyak ini. Ini berarti bebannya lebih berat. Nah, kalau yang ini yang atas, ini walaupun beban, ada juga kan yang pernah memikulnya. Siapa? Alladzina min qablina. Iya. Tetapi kalau yang bawah ini saking beratnya nggak diceritakan ada orang pernah memikulnya, tapi yang dijelaskan berikutnya la tokoh, tidak ada kemampuan, gitu, tidak ada kemampuan. Ya, kemudian berikutnya wa'fu anna waghfir lana warhamna sudah pernah kita kaji, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Maula ya, dari kata dasar kan seakar dengan kata wali. Pernah kita bahas tentang wali?
Ya. Ada makna apa di situ? Wah, iya. Penolong. Ya, ada makna penolong. Penolong. Tapi coba lihat ya, di pelajaran kita sebelumnya, kan kita juga pernah belajar itu kan, Muhajirin dan Ansor. Kalau manusia sebagai penolong disebut apa? Nasoro. Nasir. Nasir. Nah, nasir. Di sini ayat Al-Qur'annya tidak menggunakan anta nasiruna. Gitu. Ya. Engkau, walaupun demikian bisa bermakna engkau adalah penolong kami. Karena itu tolonglah kami, gitu ya. Tapi ungkapan yang digunakan untuk makna penolong di sini adalah maula. Karena apa? Penolong yang diungkapkan dengan maula itu lebih powerful, gitu ya. Lebih powerful dibandingkan dengan penolong yang disebut dengan nasir. Ya, nasir atau nasir pernah kita bahas. Karena itu ini Allah sebagai maula, sebagai penolong kita adalah penolong yang kekuatannya, kemampuannya tak terbatas. Nah, karena itu ketika Allah ingin menolong kita, tidak ada yang akan terhalangi. Ya, semua akan selesai masalahnya ketika Allah menolong kita. Ya, itu dia, ibu-ibu, bapak sekalian, yang bisa kita pahami untuk 4 sehat, 5 istimewanya ya. Kita sudah paham artinya, bentuknya juga sudah terlihat tadi, sampai ada kita diskusi tentang yang mu'annas tadi, nafsan termasuk mu'annas. Nanti penjelasan khususnya ada di pelajaran yang ke-17. Kemudian dari segi jenis ya, dari segi jenis kan kita bisa bedakan ya. Ini mana yang isim, mana yang fiil, mana yang har, mana yang fiil amr, mana yang mudhari, ya, mana yang madin gitu. Kemudian kita juga sudah menggunakan pemahaman kita terkait dengan posisi kata di dalam kalimat. Dan terakhir tadi kita sudah melangkah sampai ke level yang kelima. Pemahaman kita jadi istimewa bahwa betapa Al-Quran itu mempunyai makna yang mendalam dan indah, gitu ya. Indah dalam hal apa? Padanan, penggunaan bunyi di dalam ayat ini menimbulkan rasa keindahan, terutama bagi kita yang terbiasa. Ya, kita yang terbiasa. Kenapa pakai kata kunci terbiasa? Karena ibu-ibu bapak sekalian ya, tentu ya bagi sebagian orang keroncong itu nikmat kalau terbiasa, gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, rock and roll itu juga ya. Kalau kemarin Pak Hamid main piano itu lagunya apa Pak Hamid waktu di rumah Bu Siti? Pak Hamidnya pulang duluan, kita jadi nggak karaokean. Lupa. Bagi Pak Hamid itu nikmat tuh pencet-pencet tuh. Bagi saya sih menakutkan pencet-pencet itu. Takut salah pencet, salah nanti. Ya, itu karena itu Al-Quran itu kalau kita makin biasa seperti tadi akan semakin terasa indahnya. Bahkan orang yang tidak biasa aja rasa indahnya ada, apalagi kita yang terbiasa. Termasuk dalam hal tadi ya keindahan bahasa Al-Quran. Karena itu kita tidak mampu, pemahaman kita tidak maksimal kalau hanya mengandalkan terjemahan. Ya, kalau Anda mengandalkan terjemahan. Kayak tadi kasabat usaha baik, kemudian iktasabat usaha buruk, mana yang berarti baik, mana yang berarti buruk. Kan enak kita untuk mengkajinya ketika kita coba banding-bandingkan komposisi huruf yang membentuk kata tersebut. Ya, demikian ya ibu-ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ini ada penambahan pemahaman, wawasan, di samping juga penguatan untuk ilmu-ilmu yang sudah pernah kita kaji sebelumnya. Ya, demikian ya ibu-ibu bapak sekalian, terima kasih untuk partisipasi, kehadiran, keikutsertaan ibu-ibu bapak sekalian, baik yang ikut serta menyuarakan ide gagasannya maupun menjadi pendengar setia kita ataupun para subscriber yang akan nanti mendengarkan ulang pelajaran kita. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat dari usaha dari kegiatan kita ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, karena disitulah sumber kebahagiaan. Mampu mensyukuri apa yang Allah beri.
Soal banyak dan sedikit kalau tidak disyukuri itu bisa jadi penyakit. Ayo kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru.